Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk SMP PGRI 2 Bandar Sri Bawono untuk kelas 7 ya, 71 maupun 72. Kemarin waktu Kamis karena ada beberapa problem dan ada beberapa kendala, Bapak tidak jadi melakukan pembelajaran daring. Nah, ini Bapak ganti pada hari Sabtu ini, tepat pada tanggal 14 Agustus 2021. Karena memang ini ternyata pas sekali dengan materi yang akan kita bahas. Nah, kemarin kan sudah Bapak jelaskan tuh tentang materi bagaimana proses-proses sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang menjadi sorotan pada materi pertemuan ketiga ini adalah bagaimana Indonesia bisa merdeka 17 Agustus ya. Kayaknya sudah dekat 2-3 hari lagi kita sudah merasakan lagi momen-momen suasana kemerdekaan. Nah, karena ini masa pandemi, nah bagaimana kita menyikapinya? Tetap ya kalian tetap di rumah, tidak perlu berkerumun, tidak perlu pergi-pergi kalau tidak memang benar-benar perlu, penting. Nah, tetap 5M protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas. Kemudian melanjutkan lagi ya, untuk materi ini akan Bapak titik beratkan, kita nonton bareng-bareng. Bapak ambil dari Properti TV One, salah satu TV swasta ya di tingkat nasional. Nah, nanti di sini akan Bapak jelaskan juga ya tentang bagaimana suasana-suasana kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti kita bisa nonton bareng. Nah, ini dari TV One ya. Pemirsa, hari ini tanggal 15 Agustus 75 tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya 2 hari kemudian. 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, memicu bersatunya persekutuan Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara jajahan Inggris, serta sejumlah negara Amerika Latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung kemudian. Puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. 140.000 orang tewas seketika. Nyaris setengah dari penduduk kota Hiroshima yang ketika itu berjumlah 350.000. Tidak berhenti sampai di sana, bom atom kedua dijatuhkan sekutu ke kota Nagasaki, Jepang 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945. Enam hari pasca pemboman Nagasaki, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Menteri Luar Negeri Jepang ketika itu, Shigematsu Sakaibara, menandatangani surat tanda Jepang menyerah di atas kapal perang Amerika Serikat USS Missouri. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan atau status quo di wilayah Indonesia. Memanfaatkan hal ini, 2 hari kemudian, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, tadi kita sudah saksikan bersama itu bagaimana dampaknya bom atom, bagaimana proses dengan jatuhnya Jepang, dijatuhi bom atom itu, Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian Indonesia bisa merdeka sampai sekarang. Jadi kalian patut bersyukur kalian lahir sesudah Indonesia merdeka. Jadi sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan.
kemudian bagaimana kiprah kita, kiprah kalian sebagai generasi penerus bangsa, itu tergantung pada kalian nanti. Positif atau negatif itu juga tergantung kalian. Nah, nanti setelah kita melihat tayangan tersebut, kalian akan menjawab pertanyaan secara online. Jadi nanti bisa nilainya bisa Bapak pampang untuk Kamis depannya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas itu namanya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Di sini ini adalah sebuah lembar kerja atau LKS lah, lembar kerja siswa hampir sama. Ini tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, silakan nanti kalian isi, uraikan penjelasan terhadap gambar. Nah, pertama nanti setelah Bapak kirimkan linknya di WhatsApp grup, nanti kalian klik linknya, nanti akan ada halaman seperti ini di Google Chrome atau di browser kalian. Nah, di sini nanti pertama kalian isi nama lengkap, tulis nama lengkap kalian. Misalnya nama lengkapnya adalah Andi, misalnya ya. Di sini nah jawabannya. Setelah ditulis nama lengkap, terus pilih kelas 71 atau 72 ya. Kalian harus pilih itu 71 atau 72-nya. Nah, 71 atau 72 di SMP PGRI. Kemudian email. Email ini boleh kalian isi, boleh juga tidak. Kalau misalnya lupa, ya tidak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ingat, ya silahkan diisi. Nah, sekarang poinnya gambar 1. Ini tentang gambar 1 ya. Ada ledakan bom atom. Nah, silahkan tulis tentang kejadian gambar 1 ini, minimal 1 paragraf ya. 1 paragraf itu lebih dari 5 kalimat. Bisa lebih dari 5 kalimat. Jadi semakin panjang ya semakin bagus, apalagi keterangannya masuk akal dan sesuai dengan sejarah. Silakan kalian tuliskan bagaimana ledakan bom atom di Hiroshima maupun Nagasaki seperti di video yang kita tonton tadi. Gambar 2 ini tentang wujud fisiknya bom atom yang dijatuhkan. Ini sebagai gambaran. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan penjelasan atau keterangannya. Minimal juga 1 paragraf juga. Gambar ketiga adalah dampak dari bom atom. Setelah bom atom diledakkan, dijatuhkan di kota Nagasaki maupun Hiroshima, ternyata dampaknya dahsyat sekali. Bahkan langit menghitam, gelap untuk sesaat. Nah, itu dampak-dampaknya bisa kalian tuliskan. Kemudian yang keempat, ini mulai ke RI ya, ke Republik Indonesia. Bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia dengan adanya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kemudian akhirnya dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, ini bisa kalian jelaskan juga. Baru yang terakhir adalah kaitannya dengan sekarang. Bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi. Karena sekarang kan ada ya pandemi COVID-19, coronavirus. Nah, ini kita tetap hati-hati, kita tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pokoknya prokes ketat, nah, protokol kesehatan. Nah, itu kalian jabarkan, wah bagaimana ini 2 tahun, 3 tahun ini 17 Agustus pas pandemi. Bagaimana perasaanmu, bagaimana menurut pendapatmu tentang kondisi bangsa Indonesia di masa pandemi, di masa merayakan hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia atau Dirgahayu RI. Nah, itu nanti baru terakhir klik kirim. Setelah kalian kirim, klik, baru nanti akan muncul di email Bapak. Bisa Bapak langsung koreksi atau bisalah langsung Bapak nilai. Seperti itu gambarannya. Oke, terima kasih ya. Mungkin sudah jelas. Kalau belum nanti silakan tanya di grup WhatsApp. Jangan japri pribadi lah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.